NU dihancurkan, NU dimusuhi selama 32 tahun, dan NU tidak mengadakan demo berjilid-jilid, dan NU tidak pernah mencaci maki, dan NU selalu tunduk kepada konstitusi pada waktu itu. Seharusnya karena NU yang berhasil menghancurkan komunis pada waktu itu, harusnya NU yang duduk di pemerintahan. Tapi kenyataannya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, para sahabat-sahabat semuanya, warga Nahdien dan Niat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan saya tentunya, alhamdulillahirabbil alamin, kembali saya menyapa di channel Bintang Keramat, media dakwah sosial dan pendidikan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kali ini saya bisa memberikan informasi atau berbincang-bincang sedikit dengan para pendengar semuanya, yang mana selama beberapa hari ini saya tidak memberikan video tentunya karena banyak kesibukan. Di antaranya sudah dibukanya new normal oleh pemerintah. Alhamdulillah sekarang sudah sebagian di daerah sudah bisa melaksanakan acara-acara seperti halnya walimatul urus dan walimatul tasmiyah dan yang lain sebagainya. Acara, kalau orang Jawa bilang acara selamatan gitu, banyak pernikahan, dan juga santri-santri yang sudah pulang dari pondok, alhamdulillah sudah banyak yang laku tentunya. Dan ini merupakan hal yang baik karena apa? Untuk menghentikan dunia kemaksiatan, dunia perzinahan tentunya, anak-anak kita yang sudah lulus untuk segera berkeluarga, untuk segera dicarikan pendamping hidup tentunya, dan nanti bisa juga untuk melanjutkan studi, untuk kuliah dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya meneruskan video-video yang kemarin. Ada topik yang begitu hangat yang menggelitik pikiran saya, yakni kenapa NU selalu mereka musuhi, kenapa kiai-kiai NU selalu diserang oleh mereka. Ini pernyataan yang menggelitik yang ada di benak saya. Seperti yang telah kita ketahui, NU tidak pernah memaksakan ajarannya kepada orang lain. NU mulai dari kehadirannya selalu membentengi diri mereka, warganya, jamaahnya, anggotanya, dan tidak pernah memaksakan ajaran NU, tidak pernah memaksakan adat budaya NU kepada mereka. Tapi NU selalu disalahkan, NU selalu diremehkan. Bahkan dulu sebelum keran reformasi dibuka oleh Gus Dur, Masya Allah, begitu beratnya santri di dalam memikul beban yang ada di masyarakat. Karena santri dicap sebagai kaum yang terbelakang, kaum sarungan, dan kaum yang termarginalkan. Alhamdulillah sekarang santri sudah bisa diterima di semua lini kehidupan. Itu barokahnya perjuangan beliau, Khawatil Marhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga Allah memuliakan ada di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kebencian mereka setidaknya itu terlihat ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menjadi presiden. Masya Allah, cacian terus kepada mereka, serangan terus lewat opini penggiringan massa,
lewat institusi MPR, dan juga lewat ekonomi. Bahkan Gus Dur dulu pernah dituduh korupsi Bulog Gate dan Brunei Gate. Dan juga Gus Dur pada waktu itu mohon maaf dicaci dengan fisik yang tidak begitu sempurna. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa kehormatan saya, dicaci dan diserang oleh mereka. Itu awal mereka yang saya ketahui begitu membencinya kepada NU. Jadi kebenciannya secara sistematis, struktur, dan pergerakannya sangat masif pada waktu ideologis. Lawan NU yang harus dihadapi adalah dari umat Islam sendiri, yakni kalau kita lihat sejarah Masyumi ya, masyarakat muslimin Indonesia kalau tidak salah seperti itu, selalu membenci NU mulai dari awalnya. Akhirnya apa? NU dianggap sebagai batu kerikil yang oleh mereka dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Akhirnya apa? NU dimusuhi oleh mereka. Bahkan pernah suatu saat NU menjadi partai peserta pemilu pada waktu itu. Karena begitu hebatnya kekuatan NU, insya Allah kalau tidak salah dulu suaranya suara yang kedua pada sekitar tahun 60-an pada waktu itu. Akhirnya suara NU yang begitu kuat dibonsai oleh Pak Soeharto, digabungkan dengan P3. Di P3 mulai dari ketua yang pertama sampai yang terakhir tidak pernah orang NU duduk ada di strategi penting, dan semuanya dibonsai, dikriminalisasi oleh pemerintah, terutama oleh Pak Soeharto pada waktu itu. Nah, barusan ini pada masa reformasi itu pun Hamzah Has yang menjadi ketua dari P3 pada waktu itu. Akhirnya saya tidak berbicara masalah politik, cuma ini sejarah dari partai politik. NU oleh Gus Dur keluar dan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa pada waktu itu. Sudah saya sampaikan bahwasanya pada waktu itu NU dikatakan sebagai ormas yang terbelakang, ormas yang kampungan, atau orangnya yang termarginalkan, sehingga dianggap oleh kaum modernis itu akan menghalangi cita-cita mereka. Nah, seiring waktu, seiring kesempatan, semuanya sudah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka keran reformasi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat disimpulkan dari keterangan tersebut bahwasanya mereka, orang-orang yang tidak suka kepada NU adalah orang-orang yang iri kepada NU. NU tidak akan merebut kekuasaan dari negeri ini. NU tidak akan melawan kepada negeri ini, dan NU tidak gila kepada jabatan. Kalau memang NU itu gila kepada jabatan, rakus kepada jabatan, setelah kemerdekaan Indonesia, maka NU akan merebut negara ini dan menjadi pemimpin. Setelah NU berjuang mati-matian 1965 melawan komunis, apa yang terjadi? NU dihancurkan. NU dimusuhi selama 32 tahun. Dan NU tidak mengadakan demo berjilid-jilid, dan NU tidak pernah mencaci maki, dan NU selalu tunduk kepada konstitusi pada waktu itu. Seharusnya karena NU yang berhasil menghancurkan komunis pada waktu itu, harusnya NU yang duduk di pemerintahan. Tapi kenyataannya NU selalu dimusuhi dan dimusuhi sampai saat ini. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya NU dan bangsa ini, Indonesia, adalah harga mati. Jangan sampai diotak-otik lagi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah final bagi warga NU. Sudah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya bersama saya tentunya di Bintang Keramat TV. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.